Dan judul kita hari ini adalah pemenang. Amin. Bahasa Jawanya conquer. Langsung saja siapa yang siap menerima sesuatu yang luar biasa. Amin. Langsung saja ke 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Yang sudah katakan amin. Amin. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat ini begitu dalam, tapi identitas adalah salah satu hal yang banyak orang ributkan di dunia ini. Khususnya zaman ini, bahkan banyak orang bingung tentang identitas mereka, bahkan juga jenis kelamin mereka. Saya harap tidak ada di sini. Ada yang bingung? Hari ini saya buka firman Tuhan hari ini untuk menekankan kembali, untuk mengingatkan kembali siapa kita. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Amin. Oh, cuma separuh berarti. Seberapa banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Oh, amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Amin. Hal pertama yang harus diingat adalah saat kamu percaya Yesus adalah Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhanmu, kamu menjadi orang yang dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Lahir dari Tuhan dan lahir sebagai anak Tuhan adalah salah satu anugerah ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak dapat menjadi anak Tuhan karena hanya mereka yang percaya saja. Tidak semua orang bisa. Karena hanya mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan yang bisa jadi anak Tuhan. Tetapi seorang anak itu memiliki turunan sifat dari bapaknya. Bisa melihat anak-anak di tempat ini, ya kan? Pasti mirip orang tuanya, dan mirip tetangganya repot. Mirip secara fisik, bahkan juga secara karakter dan sifat. Dan ada yang lebih dari itu juga. Bahkan kemampuan bapaknya juga diturunkan. Apa karakter Tuhan? Kemampuan Tuhan dan sifat yang diturunkan kepada kita. Lihat di ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain mereka atau dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Dikatakan di sini semua, katakan semua. Semua orang yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Semua orang yang lahir dari Tuhan menang atas dunia ini. Iman kita disebutkan. Artinya adalah percaya kita kepada Tuhan. Pilihan kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Catatan yang bisa diambil bahwa kamu lahir di keluarga Kristen atau KTP Pusat hari ini Kristen tidak menentukan kamu otomatis jadi anak Tuhan. Kalau dari ayat ini.
Kepercayaanmu kepada Tuhanlah yang membuat kamu dapat masuk di dalam anugerah jadi anak Tuhan. Dan anak Tuhan bukan anak dunia. Amin. Amin. Anak Tuhan mengalahkan dunia. Anak Tuhan bahkan menang atas dunia ini. Kamu tidak lahir kembali oleh Tuhan hanya untuk jadi manusia dunia ini lagi. Kamu dilahirkan kembali untuk menjadi manusianya Tuhan. Bahasa Jawanya man of God. Amen. Kita dilahirkan kembali untuk hal ini. Kita ke Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 itu sebelum Roma 9. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulangi lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kalau Tuhan kita yang melahirkan kita adalah pemenang, kamu dan saya adalah anaknya. Kamu dan saya adalah anaknya yang juga adalah seorang pemenang. Katakan kanan kirimu, kamu adalah pemenang. Tetapi saya tidak terlalu suka dengan kata menang di sini di dalam bahasa Indonesia. Karena kata menang di dalam bahasa Indonesia masa kini semakin dipahami menjadi pemenang dari sebuah lomba. Yang juga disebut dalam bahasa Inggris biasanya champion atau winner. Kata di sini kita lebih daripada pemenang di dalam bahasa aslinya menjadi satu kata. Hypernikia. Itulah pokoknya. Dan dari dua kata hyper sama nikia. Nikao tulisannya nikao tapi baca nikao. Kayak bahasa Cina ya. Nikao itu berarti menang. Tetapi yang dimaksud kata ini bukan untuk menang seperti perlombaan ataupun liga. Tapi yang dimaksudkan adalah menang dalam konteks peperangan untuk menguasai satu tempat dan area. Konsep dan konteks kemenangan yang membuat orang menang, yang menang itu akhirnya menguasai apapun yang kalah. Ini adalah kemenangan dalam konteks peperangan, Bapak Ibu Saudara. Inilah kenapa saya tidak suka kata menang tadi yang dipakai dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Inggris pas namanya conquer atau orangnya jadi conquer. Orang yang menguasai, yang menaklukkan, orang yang menang dan bahkan melingkupi yang kalah. Kata hypernikao tadi berarti juga adalah kemenangan yang mutlak. Sepenuhnya. Menguasainya mutlak. Jadi ketika dikatakan lebih dari pemenang, sebenarnya tidak hanya menang aja, tapi musuhnya tetap hidup. Lebih dari pemenang, artinya kalau menang mutlak dan musuh ada di kakimu. Kemenangan peperangan yang mutlak dihasilkan dengan kekalahan musuh yang mutlak juga. Kemenangan mutlak adalah saat musuh menyerah dan tidak berkutik lagi. Dengan hal ini menjadikan bahwa kita dilahirkan kembali dari Tuhan untuk menjadi penguasa yang menang mutlak.
Penguasa yang menang mutlak atas musuh, tetapi menangnya hasil dari peperangan. Bukan hadiah, ciki atau tangan. Kamu dilahirkan kembali untuk menjadi ini, Bapak Ibu Saudara. Kamu ditebus untuk menjadi hal ini. Menjadi pemenang mutlak atas musuh. Menjadi penguasa mutlak atas area yang kau menangkan. Karena Tuhan telah menang dan anaknya juga lebih dari pemenang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya akan hal ini? Ya. Amen. 1 Korintus 15 ayat 57. Satu Korintus 15 ayat 57 dikatakan seperti ini. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang tidak mau menang di sini? Siapa yang tidak mau menang di sini? Arti dari menjadi orang yang menang adalah orang yang selalu menjangkau daerah untuk dikuasai. Istilah ini yang pada akhirnya diambil oleh kekristenan sebagai peperangan mereka. Penjangkauan jiwa, memenangkan jiwa. Istilah ini memang tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang harus disadari juga adalah bahwa kemenangan yang kita dapatkan atau yang sudah kita dapatkan adalah kemenangan yang diberikan kepada kita. Bukan apa yang kita raih. Bukan karena kita dan bukan karena kemampuan kita. Ya, memang kita harus tetap maju berperang. Tetapi kemenangan terjadi bukan karena hasil usahamu. Untuk meraih kemenangan kita perlu bergantung sama Tuhan. Kita akan belajar lebih dalam tentang hal ini. Yang pasti, yang perlu diingat adalah kemenangan itu terjadi karena diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini bukan hasil usaha kita. Catat baik-baik. Tetapi terus bermunculan sekarang. Pertanyaan yang muncul adalah kira-kira apakah kita tahu apa yang kita mau kuasai? Apakah kita tahu apa yang kita mau menangkan? Tadi saya tanya siapa yang gak mau kalah. Wow, siapa yang nggak mau menang di sini dia. Berarti Bapak Ibu Saudara mau perang. Tapi pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu Saudara tahu nggak apa yang harus diperang? Jangan mau perang tapi nggak tahu musuh atau lawan. Yosua 1. Tidak akan banyak di kitab Yosua ini. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Yosua 1, saya mulai dari ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Hal yang boleh dan bisa kita perangi dan kuasai adalah area yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita perangi dan kuasai.
Kita tidak hanya membabi buta untuk memerangi dan menjangkau asal area-area yang kita mau. Tapi kita bergerak menguasai berdasarkan yang telah Tuhan berikan dan janjikan kepada kita. Contohnya seperti ini. No such thing sebenarnya kamu bisa menjangkau melalui pacaran. Kenapa kamu pacaran sama orang yang bukan Kristen? Oh, karena aku mau menjangkau dia. Aku mau berjuang untuk jiwa-jiwa. Kita berjuang untuk tanah yang telah dijanjikan. Dan untuk area yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita bukan berjuang untuk apa yang kamu inginkan. Kita menjangkau dan menguasai berdasarkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua percaya bahwa Tuhan kita punya rencana, betul? Paulus katakan di Korintus 1 Korintus 9 ayat 26 bahwa aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Aku berlari, berjuang, berperang, mengarah kepada tujuan. Ya, kamu memang pemenang, tetapi kamu tidak mengurangi semua hal dan menjawab apapun yang kamu inginkan. Ya, kamu petinju tapi nggak sembarangan memukul juga. Jadi yang Tuhan beri kemenangan dan Tuhan yang memberi juga daerah untuk tujuan. Kenapa begitu? Kenapa kemenangan cuma dari Tuhan? Kenapa pun tujuan juga cuma dari Tuhan? Tahu kenapa? Supaya pada akhirnya kemuliaan hanya untuk Tuhan. Supaya pada akhirnya panji Kristuslah yang ditinggikan. Barusan tadi kita nyanyi, kami tinggikan, Hosana, ya kan? Untuk meninggikan nama Tuhan, untuk mendirikan nama Tuhan, kita perlu membawa kemenangan itu untuk namanya, bukan nama kita. Kita nggak mau jadi jagoan Neo. Yang kita mau dirikan nama Tuhan. Yang tua-tua tahu aja. Siapa yang mau berperang bagi Tuhan hari ini? Amen. Adakah Spartan di sini? Amen. Siapa yang mau menjaga untuk Tuhan? Haleluya. Jadi bisa mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus 6. Yesua 6. Saya mulai dari ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagal. Saya percaya kita semua akan jadi pemenang. Karena kita dilahirkan dari Tuhan. Mereka yang lahir dari Tuhan adalah seorang orang yang menang. Karena Tuhan mau kita berkemenangan. Dia juga akan berikan kita peperangan. Masa cuma level doang. Dia akan berikan peperangan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah dia akan kasih tujuan untuk kita berperang. Tetapi dia juga akan beri kita jalan untuk memenangkannya. Di sini ada kota namanya Yeriko. Kita belajar banyak tentang daerah ini di dalam pelajaran sejarah kita.
Saya tahu sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara lupa. Ya, kita mau lihat hari ini adalah Yeriko adalah daerah yang pertama yang Tuhan mau umatnya untuk kuasai. Sehingga kita bisa belajar apa yang Tuhan mau kita perangi dan kuasai dalam hidup kita. Di bagian ini teman-teman harus benar-benar memperhatikan nih. Enggak bingung. Saat bangsa Israel sampai ke tanah yang Tuhan sudah berikan tadi, mereka lihat ada penghuni yang sudah menghuni tanah itu. Ada orang yang sudah menduduki tanah yang Tuhan berikan. Kadang ada anak kecil yang sudah duduk di kursi tertentu, terus dia pergi sebentar, saat dia balik lagi, wah, kursiku, gitu. Sama kadang ini my chair. Kursinya udah diduduki oleh orang lain. Akhirnya mereka berperang untuk siapa yang dapat mempertahankan kursi itu. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak. Tetapi ini bukan kasus yang seperti ini. Ini bukan hanya karena mereka menduduki tanah perjanjian, kemudian Israel marah dan menghancurkan Yeriko. Ini tanahku, ini akte warisan. Israel tidak datang untuk menghancurkan Yeriko hanya karena dia tinggal di tanah yang sudah dijanjikan dan jadi milik Israel. Ada juga yang mengomentari cerita ini waktu saya melakukan pembelajaran. Kenapa Israel harus menghancurkan Yeriko? Kenapa enggak lewat aja cari tanah yang lain? Israel enggak cuma cari tempat tinggal, Bapak Ibu Saudara. Ini yang sering tidak dimengerti bahwa kita tidak bergerak dan berperang hanya karena untuk keselamatan diri kita. Atau mempertahankan yang kita mau. Kita enggak berperang untuk itu. Bisa mengerti? Kita juga tidak berperang untuk alasan yang masuk akal aja. Kita berperang karena Tuhan suruh kita berperang. Kita menguasai karena Tuhan suruh maju dan menguasai. Kita berperang karena ketaatan. Inilah yang dilakukan Israel. Mereka berperang berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Tuhan berikan Yeriko sebagai yang pertama untuk mereka menangkan dan kuasai. Ada apa dengan Yeriko? Kenapa tak jalan lain? Kenapa jadi yang pertama? Kenapa? Karena dia nggak jadi yang kedua. Aku tahu Ustaz mungkin akan jawab itu. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Yeriko adalah kota yang dipenuhi dengan rakyat yang menyembah dewa apa ya? Saudara sini. Lupa kan? Pelajaran sejarahnya. Mereka menyembah dewa bulan. Ya. Satu hal yang sangat identik dengan penyembahan dewa bulan adalah imoralitas seksual. Salah satu cara mereka menyembah dewa bulan adalah dengan melakukan seks yang tidak benar. Yeriko penuh dengan hal yang tidak kudus di dalam. Itulah mengapa juga ada Rahab di sini. Siapa Rahab itu? Apa yang dipakai Alkitab bahkan menjelaskan siapa dia? Sebagai wanita bayaran untuk penyembahan kepada dewa bulan melalui kegiatan seksual. Itu yang terjadi dan ini yang terjadi dan menguasai tanah yang Tuhan sudah berikan kepada umat. Ketidakkudusan.
Ketidakkudusan di tanah yang bahkan Tuhan sudah janjikan untuk umat. Yang Tuhan sedang perlihatkan kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah yang Tuhan mau umatnya perangi pertama kali adalah ketidakkudusan hidup. Yang Tuhan mau kita perangi pertama kali adalah imoralitas seksual. Yang Tuhan mau kita matikan pertama kali adalah pornografi itu. Ini sudah juga ngomongin. Masturbasi, menyukai sesama jenis itu, mengingini orang dengan nafsu itu, dan lainnya. Ingat bahwa Tuhan sendiri yang akan selalu membawa umatnya untuk berperang dan menguasai daerah sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Dari sini kita bisa lihat rencana Tuhan dan kehendaknya. Inilah rencana Tuhan itu. Dia mau umatnya memerangi dan deal sama dewa bulan. Menghancurkan kenajisan dan ketidakkudusan hidup. Keluaran 30 ayat 17. Tahu apa yang harus kita perangi pertama? Keluaran 30 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkan itu di antara kemah pertemuan dan mezbah. Taruhkan air di dalamnya. Alkitab luar biasa, dia kasih detail ini. Dia suruh taruh di antara mezbah sama kemah Tuhan. Ini yang kita sebut kolam basuhan, ada yang sebut basin, ada di pelajaran kita tentang bait Tuhan. Kalau mau lihat lagi, ingat-ingat. Ya. Bejana pembasuhan di pelataran kemah suci atau juga bait Tuhan diminta Tuhan untuk dibangun di antara kedua hal ini, antara mezbah dan kemah. Kolam basuhan yang dibuat itu untuk membersihkan tangan dan kaki. Ya. Tetapi Tuhan sangat spesifik untuk mereka harus menaruhkannya di antara mezbah sama kemah. Jadi keren ya. Mezbah itu melambangkan pertobatan, pengorbanan dan penebusan yang sering kita juga sebut kelahiran baru. Mereka korban untuk tebus dosa mereka, apapun itu dihajar di situ. Inilah yang dilakukan Yesus untuk kita. Darahnya tercurah di atas mezbah untuk menebus kita, supaya kita dapat masuk ke dalam hadiratnya, kemah Tuhan. Tetapi ternyata sebelum masuk ke hadiratnya, Tuhan kasih satu hal. Tuhan kasih satu hal lagi sebelum kita masuk ke tenda itu. Kolam basuhan ini. Kolam basuhan yang menggambarkan tentang penyucian, pengurusan, pembersihan hidup. Bahkan kolam ini juga dipoles sampai mengkilat. Supaya selagi kamu mencuci tangan dan mencuci kaki, kamu dapat melihat dirimu sendiri. Keadaan dirimu sendiri bisa bercermin kondisi kita sendiri untuk memastikan kebersihan dan kesucian diri kita. Penebusan dan pertobatan juga dilambangkan melalui baptisan, melalui air. Salah satu alasan yang saya percaya kenapa Tuhan membawa bangsa Israel nyebrang lagi lewat air Sungai Yordan pada waktu itu, karena mereka yang bersama Yosua adalah generasi yang baru.
yang belum menerima baptisan dan penebusan sebelumnya. Generasi yang berjalan di Laut Merah waktu itu sudah wafat. Ada generasi yang baru yang belum dibaptis, belum menerima penebusan, sehingga Tuhan memberikan itu kepada mereka. Makanya baptis itu penting. Begitu mereka selesai baptisan ini, pertama yang harus mereka kalahkan adalah kuasa kenajison, Bapak Ibu Saudara. Bisa dapat di mana saya ada sekarang. Ya. Begitu selesai baptisan ini, pertama yang dikalahkan adalah kuasa dan mengalahkan imoralitas seksual tadi. Kenapa Tuhan berikan hal ini? Karena Tuhan mau kekudusan bagi umat. Tuhan katakan kuduslah engkau dan aku kudus, karena aku kudus. Ini memberikan kita pemahaman bahwa pertobatanmu baik. Tetapi setelah bertobat kamu harus melewati peperangan melawan kenajisan yang ada di dalam diri. Harus ada pembasuhan dan penyucian sebelum masuk ke dalam kemah Tuhan dari mana Tuhan berada. Kekudusan Tuhan tidak bisa bersatu dengan apapun yang tidak kudus. Makanya harus cuci-cuci dulu sebelum masuk. Setelah pengorbanan di Mesbah. Yeriko adalah peperangan yang pertama yang Tuhan mau umatnya lewati. Peperangan yang bertujuan menghancurkan kuasa kenajisan seksual. Ada hal yang menyulitkan seseorang untuk memerangi kenajisan. Ada sesuatu yang membuat orang tidak mau perangi. Apa itu? Buka hakim-hakim. Hakim 16. Jadi judulnya pasti teman-teman tahu. Ayat 4. Sesudah itu Simpson, bukan dari Betawi, jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Simpson salah satu cerita Alkitab yang terkenal sekali. Seorang pahlawan yang dilahirkan Tuhan untuk melawan musuh dan menang. Pahami itu. Dia dilahirkan Tuhan itu memang untuk menang dari musuh dan menguasai area untuk Tuhan. Tapi dia gagal untuk melawan musuh karena dia, Alkitab katakan, jatuh cinta sama musuh. Musuh yang seharusnya dibenci, malah dicintai. Kayaknya si Simpson ini percaya kalau benci itu adalah benar-benar cinta. Oh iya. No way. Simpson ini bucin zaman uzur dulu. Ini adalah yang membuat Simpson bahkan tidak berperang sebagaimana mestinya. Alkitab menuliskan dia diberi Tuhan kekuatan yang lebih dari orang biasa karena supaya menang. Dia didesain Tuhan untuk berperang dan menang bagi umat Tuhan. Tetapi karena cintanya dia, si Simpson bucin, tidak ada kemajuan dalam panggilannya. Hati-hati sama bucin. Karena dia malah mencintai musuhnya. Musuh yang pertama yang kita lihat hari ini adalah Yeriko. Kenajisan. Ketidakkudusan, imoralitas seksual, pornografi, masturbasi, dan lain. Apa yang membuat kita tidak dapat memerangi kenajisan-kenajisan itu? Apa yang
membuat kita tidak mau bahkan memerangi. Karena kamu cinta kenajisan itu. Ada pertanyaan, kalau kenapa tidak berhenti? Enak ya Pak. Ya kamu mungkin menyesal dan sedih setelah melakukannya. Tapi tetap aja kamu suka dan mencintainya. Bahkan lebih mencintai itu daripada pimpinan Roh Kudus di dalam dirimu. Saat kamu menyukai sesuatu itu yang membuat kamu selalu mengingininya. Saya suka es krim, jadi kadang kalau lihat dipikir. Yang Tuhan mau sadarkan kita hari ini bahwa ketidakkudusan harus dihabiskan. Amen. Yes, sir. Peperangan yang pertama yang harus jadi kerjaan pertama umat Tuhan setelah mereka melalui sungai Yordan adalah melawan Yeriko. Setelah korban diberikan di atas mezbah, mereka harus membersihkan diri dulu sebelum masuk ke hadirat Tuhan di bait dan kemah Tuhan. Peperangan pertama yang harus jadi fokus umat Kristen setelah dibaptis adalah melawan dan memusnahkan kenajisan. Ya. Yang penting untuk diingat, kenajisan tidak hilang dengan sendirinya. Dengan waktu, kenajisan harus diperangi dan dikalahkan. Kenajisan nggak bisa kayak ingatan yang tiba-tiba hilang. Yang makin tua makin hilang. Ingat, Yeriko adalah salah satu kota yang memiliki tembok besar dan terkuat bahkan di dalam sejarah. Kenajisan itu mengikat dan tidak akan membiarkan orang masuk bahkan juga keluar. Nggak bisa seenaknya aja. Tembok yang tebal dan kuat menahanmu untuk tidak bebas dan melepas dari kenajisan itu. Ini adalah sesuatu yang serius yang Tuhan boleh kita belajar hari ini. Saya mencoba dengan kata-kata yang lebih lembut, tapi tidak ada yang bisa. Jadi mohon maaf. There you go, Pastor. 1 Korintus 5. Saya mending kasih firman Tuhan yang benar daripada melembutkan. Yeah. We need that. Yang sudah dapat katakan cabul. Cabul. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya jangan bergaul dengan orang-orang Cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya di dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi kutuliskan kepadamu ialah supaya jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara Come on. adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk atau penipu, dan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersamamu. Salah satu perkataan Paulus yang gak slow. Dia katakan jangan bergaul dengan orang cabul. Ada beberapa yang lain, tetapi saya mau fokus di situ. Dan terus dia perjelas lagi. Tapi maksudku bukan mereka yang cabul di luar sana. Bukan mereka yang cabul di jalanan, di mall, atau juga diskotik, atau juga pasar kembang. Yang sedang dibicarakan adalah mereka yang cabul di dalam gereja. Saya juga katakan ini hari ini. Saya bukan bicara tentang kenajisan di luar sana, saya sedang berbicara kenajisan di sini. Jadi jangan sama sekali bayangkan orang-orang di luar.
kenajisan di tanah perjanjian. Kenajisan yang ada di tempat yang seharusnya jadi kehidupan. Kenajisan yang ada di tanah yang harusnya kudus. Kenajisan yang ada di pikiran yang harusnya mulia. Kenajisan yang harusnya ada di dalam hati yang menyembah. Kenajisan yang harusnya ada di dalam hidup yang menjadi tempat Roh Kudus. Di ayat lain Paulus katakan, tidak tahukah kamu kalau hidupmu itu adalah bait suci Tuhan, tempat tinggalnya Roh Kudus. Kenapa masih mencintai kenajisan, Bapak? That's a good word, Pastor. Pimpinan Tuhan membawa Israel mengurangi kenajisan di tanah yang dijanjikan Tuhan. Pimpinan Tuhan membawa umatnya untuk membersihkan tempat di mana generasi Tuhan akan bertumbuh dan hidup. Bahkan di tanah perjanjian itu adalah generasi Tuhan yang baru akan hidup di situ dan tinggal di situ. Dan Tuhan mau itu bersih. Saudara banyak percaya komunitas ini adalah tempat generasi Tuhan akan bertumbuh dan hidup. Amen. Inilah yang Tuhan katakan kepada kita hari ini. Kita harus berjuang untuk kekudusan di tanah yang Tuhan berikan untuk generasi kita. Dengan cara melawan ketidakkudusan itu yang masih tinggal di tanah ini. Kekudusan tanah perjanjian bagi generasi harus diperjuangkan. Yeah. Ingat bahwa kalau Israel bersihkan tanah itu dengan benar, generasi berikutnya tidak perlu berurusan dengan kenajisan. Kalau kita urusin ini dengan benar, generasi yang berikutnya yang akan tinggal di tanah ini, di komunitas ini, tanpa harus ngurusin kotoran yang tidak seharusnya. Ya. Adakah yang mau bersih-bersih bareng saya? Berperang untuk kekudusan dengan melawan kenajisan itu. Yeah. Siapa mau tahu bagaimana caranya perang kenajisan ini? Amen. Siapa yang mau tahu caranya? Kita ke Yosua lagi. Yosua 6. Sudah dapat katakan amin. Amen. Saya mulai dari ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengitari kota itu sekali saja, sedemikian harus diperbuat 6 hari lamanya. Cara yang pertama yang dikatakan di sini adalah kita mau ngalahin diri kok, betul? Semua prajurit harus mengitari kota ini. Kota itu 1 kali sehari selama 6 hari. Di dalam bahasa aslinya prajurit ini juga berarti orang yang bersenjata. Orang yang ahli berperang. Salah satu pengalaman yang menarik di perjalanan di Amerika adalah saya punya kesempatan untuk belajar menembak dengan senjata api beneran. Dan tahun lalu bersama Pak Gerwin juga. Dan para pastor LCM coba membawa berbagai senjata macam-macam untuk kami berdua belajar. Senjatanya keren-keren. Ada yang tradisional, ada yang lebih canggih, dan teknologi yang lebih canggih, lebih baru. Tapi ternyata nggak mudah juga untuk nembak tepat sasaran. Saya coba nggak kena. Padahal ada labunya sebesar ini, nggak ada yang kena. Jauh. Ada senjata di tangan saya, tapi saya nggak ahli. Tapi tidak mampu memakainya dengan benar dan efektif. Di dalam kelompok Israel ada orang-orang yang khusus, yang memiliki persenjataan dan mereka ahli untuk memakai senjata itu.
dalam komunitas ini juga ada mereka yang ahli dan mampu memakai senjata mereka dengan efektif. Ada leadership di sini. Ada tim A di sini. Saya lihat kita semua punya senjata di sini. Punya pedang roh. Tapi tidak semua sudah ahli. Siapa yang punya pedang roh di sini? Ya semua. Cara pertama yang Tuhan berikan untuk umat Tuhan melawan kenajisan yang menduduki tanah untuk generasi mereka adalah dengan mengirim mereka yang ahli dengan senjata untuk melihat dan mengitari kota itu. Ini sangat simbolik sekali, jadi paham pelan-pelan. Saya ulangi pelan-pelan. Cara pertama yang Tuhan berikan untuk umat Tuhan melawan kuasa kenajisan ini adalah dengan mengirim mereka yang ahli dengan senjata untuk melihat dan mengitari kota itu. Bisa dapat? Cara kita melawan kenajisan yang ada di dalam kita, kita perlu para ahli pedang roh ini untuk mengitari hidup kita. Membiarkan dan membukakan hidupmu untuk pemimpin dapat masuk dan melihat kondisi kenajisan yang ada di dalam hidup kita. Membiarkan hidup kita dikelilingi prajurit-prajuritnya Kristus. Membiarkan hidup kita dikelilingi oleh kepemimpinan. Membiarkan hidup kita dikelilingi oleh prajurit perang dari komunitas ini. Apa yang terjadi dengan Yeriko waktu bangsa Israel mulai mendekat? Alkitab katakan Yeriko langsung menutup pintunya. Apa yang terjadi saat kita mulai didekati oleh pemimpin? Kenajisan akan menutup pintu dan bertahan dalam tembok yang tinggi untuk menutupi, melindungi dan menyelamatkan kenajisan yang sudah diterbangun dan sudah tinggal bertahun-tahun. Kamu mau menang dari ketidakkudusan? Mau. Biarkan hidup kita dikelilingi oleh kepemimpinan. Setiap hari selama seminggu penuh. Setiap hari harus terbuka untuk mereka melihat pergumulan engkau melawan kenajisan yang kau miliki. Itu caranya. Yang cara berikutnya lebih seru sih. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Cara yang berikutnya setelah kamu membuka hidupmu untuk dikelilingi oleh mereka yang ahli perang, oleh kepemimpinan, adalah di sini. Ada 7 orang imam bawa 7 sangkakala di hari ke-7 mengelilingi 7 kali. 7. Siapa tahu arti angka 7 di Alkitab? Jawabnya jangan ragu-ragu dong. Sempurna. Ya. Atau utuh, keseluruhan, sepenuhnya. Imam jelas adalah gambaran dari pemimpin umat Tuhan untuk standar dan kehidupan antara manusia sama Tuhan. Itulah imam.
Imam-imam ini membawa 7 sangkakala. Yang di putaran ke-7 mereka akan meniup sangkakala itu. Lihat Imamat 25 ayat 9. Imamat 25 ayat 9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Di dalam terjemahan lain, hari raya ini juga disebut hari raya penebusan. Apa itu hari raya penebusan? Hari di mana penebusan terjadi dengan cara dilakukannya penghakiman. Saat penebusan dilakukan, harus ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Betul nggak? Siapa yang pernah menebus gadai di sini? Ini yang juga dilakukan Tuhan untuk hidup kita. Akan ada penghakiman untuk penebusan. Orang yang layak masuk dan ditebus. Orang yang nggak layak tidak akan masuk dalam penebusan. Syarat dan hukum itu dipakai untuk memisahkan yang layak dan yang tidak layak. Itulah penghakiman. Sehingga inti dari penghakiman adalah memisahkan antara yang benar dan tidak benar. Ya. Antara yang kudus dan yang tidak kudus. Saat para imam ini, tadi yang di Yeriko tadi, membawa sangkakala, mereka sedang membawa penghakiman itu. Pada saat mereka meniup sangkakala itu, suara sangkakala itu adalah suara penghakiman. Suara pemisahan antara yang kudus dan yang gak kudus. Ada yang penghukuman bagi yang tidak kudus dan adanya kemenangan bagi yang kudus. Ada beberapa detail di sini. Imam yang membawa dan meniup sangkakala hanya imam yang dipakai Tuhan untuk melakukan penghakiman dan pemisahan antara mana yang kudus dan mana yang enggak. Penyakit yang sering ada di dalam kita adalah kita mencoba menghakimi diri kita sendiri tentang mana yang kudus dan mana yang enggak. Bisa mengerti? Gak usah sok diam. Bisa paham hal ini? Ya kan? Biasanya kita mending menghakimi diri kita sendiri dan memilih mana yang kudus dan mana yang enggak kudus menurut kita. Tapi di sini yang harus menghakimi adalah imam yang ngerti standar Tuhan. Lebih seringnya kita mencari dan mencoba pembenaran untuk kenajisan yang kita lakukan. Kenapa kamu nonton pornografi? Kan dari pornografi aku bisa belajar. Itulah mengapa Tuhan mengutus imam untuk melakukan penghakiman. Karena mereka, para imam ini akan menghakimi dengan standar Tuhan. Dan imam-imam ini memutari kota itu berapa? 7 kali. Sekali lagi, apa artinya 7? Ini bukan juga berarti kami muterin badanmu 7 kali. Tetapi kami akan melihat semua sisi hidupmu sampai kami melihat keseluruhan apapun itu yang ada
terjadi di dalam hidup. Dan setelah 7 kali putaran, sangkakala ditiup. Dan setelah pemimpin melihat keseluruhan, dilakukanlah penghakiman. Penghakiman yang akan menghancurkan, tapi bukan menghancurkan hidupmu, tapi menghancurkan tembok kenajisan itu. Penghakiman yang memisahkan, bukan memisahkan hidupmu dari kita, tetapi memisahkan mana yang kekudusan Tuhan yang ada masih di dalam situ dan yang gak kudus yang harus mati dan hilang. Karena Tuhan sudah ada di tanah kita. Cuma kita perlu benar-benar menyingkirkan yang gak kudus itu. Dan akhirnya ada sorak-sorai dan teriakan, haleluya! Di 1 Petrus 2 dikatakan umat Tuhan adalah umat yang kudus. Engkau adalah umat yang kudus, imamat yang rajani. Umat yang kudus saat ketidakkudusan hancur, mereka akan bersorak. Yeah. Mereka akan berteriak, Yeah. menyambut kekudusan Tuhan dan penghakiman Tuhan yang Tuhan berikan. Yeriko takut sama penghakiman Tuhan karena mereka najis. Mereka gemetar dan hilang semangat karena mereka najis. Tapi Israel bersorak karena mereka kudus. Saat penghakiman terjadi bukan kehancuran intinya tetapi penebusan. Saat penghakiman terjadi bukan kematian fokusnya tapi pembebasan. Penghakiman terjadi bukan mempermalukan fokusnya, tetapi pemulihan untuk kemuliaan Tuhan ditegakkan lagi di tanah itu. Cara untuk bebas dan menghancurkan tembok dari ikatan kenajisan dan ketidakkudusan hidup adalah dengan membiarkan prajurit Kristus mengitari hidupmu setiap hari. Terbuka kalau memang engkau masih punya Jericho di dalam. Dan biarkan imam Tuhan membawa penghakiman untuk hidupmu. Biarkan mereka meniup sangkakala. Yeah. Supaya tembok kenajisan itu hancur dan kau bisa bebas. Untuk membantumu dan memisahkan antara kekudusan dan kenajisan yang ada di dalammu itu. Dan mematikan dan menghancurkan kenajisan itu. Saat penghakiman itu dilakukan Bapak Ibu Saudara, pembebasan dan penyucian itu terjadi. Setelah cuci tangan, cuci kaki, kemana kita akan pergi? Hadirat Tuhan. Kita ke Yosua 1. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Apa kita sadar kemanapun kakimu pergi, Tuhan akan memberikan tanah itu untuk kita? Konteksnya adalah kemana kaki mereka melangkah, di dalam pimpinan Tuhan, Tuhan berikan tanah itu. Bukan asal melangkah aja. Ini hanyalah peperangan pertama untuk tanah yang Tuhan berikan bagi generasi Israel. Ini hanyalah peperangan pertama yang Tuhan berikan bagi kita. Saat kakimu melangkah ke dalam arahan Tuhan, kamu akan menemukan ketidakbenaran di area itu. Lawan dan perangilah. Kamu akan menang karena tanah itu sudah diberikan kepadamu. Karena Tuhan sudah memberikan dan menjanjikan. Pertanyaannya akan seperti ini. Tuhan, area mana yang aku harus pergi?
Kemana aku harus menyelidiki hatiku? Bagian mana yang aku bahkan tidak melihat? Aku mau pergi ke situ karena aku tahu itu milikku. Dan musuh mana yang harus kuperangi? Itu juga menjadi pertanyaan kita hari ini. Masihkah ada Yeriko di tanah kita? Masihkah ada Yeriko di tanah yang harusnya nama Tuhan yang kudus itu tinggal? Saatnya kita mengalahkan Yeriko. Saat kita melawan dan menguasai tanah itu. Saatnya kita bersihkan tanah yang Tuhan sudah janjikan ini dari ketidakkudusan. Saatnya kita bersihkan komunitas ini dari pemujaan dewa bulan. Biarkan hidupmu dikelilingi prajurit Kristus setiap hari. Lihat mereka yang ahli dalam senjata, biarkan mereka masuk ke dalam hidupmu kalau kamu kesulitan di hal ini. Kalau bahkan menghantui mimpimu, pikiranmu, kenajisan itu terus ada di hasrat hatimu, biarkan ahli senjata itu masuk dan mengelilingi hidup. Terbuka dan biarkan mereka melihat, tahu tembok kenajisan yang berdiri dan mengikat, bahkan mengelilingi hidupmu sehingga kamu gak bisa lepas dari itu. Dan biarkan imam masuk, membawa sangkakala penghakiman itu, untuk membawa pemisahan dan pembebasan, kekudusan bagi hidup kita bersama di tanah ini. Dan inilah bagian yang akan kita ambil sebagai langkah kita dalam ketaatan kita sama Tuhan. Siapa yang mau menang? Mengalahkan ketidakkudusan. Karena tanah ini tanah yang Tuhan janjikan. Komunitas ini adalah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau bersihkan supaya generasi tidak kesulitan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau ambil langkah ini dengan benar. Bahwa siapapun yang merasa masih punya Yeriko dalam hidupnya, setelah hari ini atau di dalam hari ini, datanglah ke prajurit-prajurit Kristus. Biarkan dan terbukalah untuk mereka melihat dan mengelilingi hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk janji dan tanah yang Kau berikan. Komunitas ini Tuhan dan kehidupan ini Tuhan. Kami mau bersihkan dan kuduskan bagi Engkau untuk Engkau tinggal bersama kami. Kasih karunia-Mu biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan kami, karena kami tahu kami dipanggil untuk menjadi pemenang. Menang mutlak atas musuh. Bahkan musuh tidak punya kuasa lagi untuk bangkit dan memakan generasi kami. Kami mau menang dan mematikan mereka untuk selamanya, supaya generasi kami tidak hilang oleh mereka. Tuhan, kami belajar hari ini dan memberikan hidup kami kepada Engkau. Kami menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan memberkati.